Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Susanti dengan NIM 21103031. Saya ingin mempresentasikan hasil tugas saya dengan MK Sosiologi Klasik. Baik, ini adalah tokoh dari Karl Marx. Di antara sekian banyak pakar sosialis, pandangan Karl Heinrich Marx 1818 sampai 1883 dianggap paling berpengaruh. Teori-teorinya didasarkan atas pandangan ekonomi saja, melibatkan moral, etika, sosial, politik, sejarah, falsafah, dan sebagainya. Hampir seluruh pandangan Marx diliputi oleh konflik. Kecaman Marx terhadap sistem kapitalis. Karl Marx sangat benci dengan sistem perekonomian liberal yang digagas oleh Adam Smith. Dari segi moral, Marx melihat bahwa sistem kapitalis mewarisi ketidakadilan dari dalam. Hal itu karena sistem liberal tersebut tidak peduli tentang masalah kepincangan dan kesenjangan sosial. Dari segi sosiologi, Marx melihat adanya sumber konflik antar kelas, yaitu para pemilik modal yang menguasai kapital yang kaya raya lainnya, sehingga ada sekelompok orang lainnya, yaitu kaum buruh sebagai kelas proletar yang sangat miskin, menduduki posisi kelas bawah. Teori pertentangan kelas. Teori Marx tentang pertentangan kelas ditulis dalam buku Manifesto Komunis. Di zaman kuno ada kaum bangsawan yang bebas dan budak yang terikat. Di zaman pertentangan ada tuan tanah sebagai pemilik dan hamba sahaya yang menganggap tanah bukan kepunyaannya. Di zaman modern ada majikan yang memiliki alat-alat produksi dan buruh yang hanya punya tenaga kerja untuk dijual kepada majikan. Ada masyarakat kelas kaya, the haves, and kelas masyarakat tak berpunya, the haves not. Teori surplus value dan penindasan buruh. Kelebihan nilai produktivitas kerja buruh atas upah alami disebut nilai lebih atau surplus value, dinikmati oleh para pemilik modal. Semakin kecil upah alami yang dibayarkan pada kaum buruh, semakin besar nilai surplus yang dinikmati pemilik modal. Berarti semakin besar pengisapan atau eksploitasi dari pemilik modal atas kaum buruh. Hal ini ditulis Marx dalam Das Kapital. Sebagian dari laba yang merupakan surplus value tersebut ditanamkan kembali sebagai investasi. Apakah untuk memperluas usaha yang ada atau membuka lapangan usaha baru? Dari hasil investasi ini, kekayaan mereka akan semakin menumpuk, semakin lama semakin besar. Dialektika materialisme historis. Dengan materialisme historis, Marx percaya sejarah manusia ditentukan oleh kebutuhan ekonominya yang paling dasar, yaitu kebutuhan akan materi. Seluruh tidak tanduk manusia didorong oleh motivasi ekonomi, yaitu pemuasan materi. Berikutnya, Marx percaya bahwa kekuatan-kekuatan ekonomi yang disebutnya kekuatan produktif, productive force, sangat menentukan hubungan-hubungan produksi, pasar, masyarakat, dan bahkan termasuk suprastruktur ideologi, falsafah, hukum, sosial, budaya, agama, kesenian, dan sebagainya, nantinya di organisasi. Fase-fase perkembangan masyarakat. Menurut Marx, semua kelompok masyarakat akan mengalami fase-fase sebagai berikut. Yang pertama,
komunisme primitif atau suku. Yang kedua, perbudakan. Yang ketiga, feodalisme. Yang keempat, kapitalisme. Yang kelima, sosialisme. Dan yang keenam, komunisme. Perbedaan di antara kedua fase tersebut dapat dilihat dari yang pertama, produktivitas. Dalam fase sosialisme, produktivitas masih rendah dan kebutuhan materi belum terpenuhi secara cukup. Kedua, hakikat manusia sebagai produsen. Dalam fase sosialisme, manusia belum cukup menyesuaikan diri sehingga menjadikan kerja sebagai hakikat dan masih mementingkan insentif materi untuk bekerja. Yang ketiga, pembagian pendapatan. Dalam fase sosialisme, berlaku prinsip from Ash. Dan dalam fase komunisme penuh prinsipnya. Pada tahap komunisme penuh, bahkan uang tidak perlu lagi digunakan. Dalam tahap komunisme penuh, tidak ada lagi soal kelangkaan, juga tidak ada lagi kelas-kelas masyarakat, pengisapan dari suatu kelompok masyarakat terhadap kelompok masyarakat lainnya. Terima kasih. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.